Tunggu dulu, sebelum dimulai ke materinya, kenalin dulu, ini dia anggota kelompok 6. Udah kenal kan sama anggota kelompok kita? Yuk sekarang kita next ke pemaparan materinya. Kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu metode dalam riset operasi bisnis, yaitu linear programming dengan metode grafik. Tujuan pembelajarannya yaitu ada empat, yaitu yang pertama ada memahami konsep dasar linear programming, lalu yang kedua ada mengetahui fungsi metode grafik, yang ketiga ada menyelesaikan masalah optimasi, yang keempat ada menginterpresentasikan hasil perhitungan. Lalu ada definisi. Linear programming ini adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik, baik berupa nilai maksimum maupun minimum, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan sumber daya yang tersedia. Metode ini banyak digunakan dalam dunia bisnis, seperti menentukan jumlah produksi yang optimal, mengatur distribusi barang, menyusun jadwal kerja atau operasional, membantu perencanaan bisnis agar lebih efisien. Jadi, tujuan utama linear programming adalah membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara optimal. Untuk fungsi dan metodenya, di fungsi bisa memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, dan juga membantu pengambilan keputusan. Dan metode grafik ini digunakan untuk masalah dengan dua variabel keputusan. Oke, yang selanjutnya ada rumus utama. Nah, terdapat rumus utama dalam linear programming. Rumus yang pertama yaitu fungsi tujuan, ada Z sama dengan AX tambah BY. Nilai Z di sini ini merupakan tujuan yang ingin dioptimalkan, misalnya ada keuntungan maksimum. Sedangkan X dan Y adalah variabel keputusan yang nilainya akan dicari. Selanjutnya ada rumus kedua. Rumus kedua itu adalah fungsi kendala, yaitu AX tambah BY kurang dari C. Kendala ini menunjukkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti ada bahan baku, ada jam kerja, atau kapasitas produksi. Solusi yang dipilih ini harus memenuhi seluruh kendala tersebut. Jadi, melalui fungsi dan juga tujuan kendala inilah metode grafik dapat digunakan untuk menentukan solusi yang optimal dan juga menguntungkan. Ada studi kasus untuk metode ini, yaitu studi kasus dari PT Jakarta Furniture. Jadi, PT Jakarta Furniture ini memproduksi meja dan juga kursi. Perusahaan ingin memperoleh keuntungan maksimum, tetapi memiliki keterbatasan jam kerja produksi dan juga pengecatan. Oke, dari data produksinya ini, di tabel ini dijelaskan bahwa untuk keuntungan per unit, untuk meja ada $7, untuk kursi ada $5, jam kerja produksinya untuk meja ada 4 jam, kursi 3 jam, jam pengecatan untuk meja ada 2 jam, dan kursi ada 1 jam. Sumber daya yang tersedia untuk jam kerja produksi ada 240 jam per minggu, untuk jam pengecatan ada 100 jam per minggu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk studi kasus yang tadi. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Variabel keputusan X untuk jumlah meja, Y untuk jumlah kursi, fungsi tujuan Z sama dengan 7X tambah 5Y, kendalanya 4X tambah 3Y kurang dari 240, 2X tambah Y kurang dari 100, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Mencari gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kita ketahui dulu PT Jakarta Furniture memproduksi meja dan kursi. Perusahaan ingin memperoleh keuntungan maksimum atau mencari keuntungan maksimum, tapi memiliki keterbatasan jam kerja dan produksi pengecatan. Pertama, kita cari keuntungan maksimumnya, yaitu rumusnya adalah Z sama dengan $7. $7 kita dapat dari sini. Ini mejanya per unitnya yaitu $7. Kita asumsikan bahwa meja ini adalah X, kemudian tambah kursinya ya ini $5. Kita asumsikan kursi ini Y. Kemudian kita persoalannya ya ini ada jam kerja produksi. Jam kerja produksinya nih untuk mejanya 4 jam, 4X ditambah
3Y sama dengan jam kerja produksi, keterbatasan jam kerja produksinya ini 240 jam, berarti 240 jam. Kemudian jam pengecatan kemudian ada keterbatasan jam pengecatan, ya ini jam pengecatan mejanya, ya ini 2 jam, 2 untuk X ditambah 1 untuk Y sama dengan 100 jam. 100 jam. Y ini E1 ini sama 1Y ini sama aja sama kayak Y. Kemudian kita mencari titik potong, cari titik dari masing-masing persamaan ini. Yang pertama, jika 4 adalah 0, 3 adalah 80. Kenapa 80? Yakni 240 bagi 3, yakni 80, 0,80. Kemudian persamaan kedua, yakni jika 3Y adalah 0, 4 adalah 60, karena 240 bagi 4 sama dengan 60,0. Ini untuk titik koordinat pertama. Yang kedua, di sini ada 2X tambah Y. Jika 2 sama dengan adalah 0, maka Y-nya sama dengan 100. Kemudian untuk yang kedua, yakni jika Y-nya 0 sama dengan 2-nya adalah 50, karena 100 bagi 50. Kita udah menemukan di sini titik koordinat kedua dari persamaan kedua. Oke. Kemudian gimana sih cara cari titik potongnya? Pertama, kita copy dulu ininya. Kita substitusikan dari sini ke ini. Nah, kita mencari Y dulu. Y ini berapa kalau kita iniin. Nah, ini Y, jadi Y sama dengan 100, 2X nya pindah ruas menjadi minus 2X. Kemudian kita hapus saja. Kemudian kita masukin ke persamaan di sini. Kita masukin dulu. Hapus. Oke, cari hasilnya berapa? Kita akan menemukan X-nya. Oke, 4X ditambah berapa? 4X tambah 3 kali 100, 300. Nah, 3 kali minus 2X sama dengan minus 6X. Nah, sama dengan 240. Mana persamaan yang bisa kita pindah? Ini kita lihat di sini 300 masih kosong, kita bisa pindah ke sebelah sini, sebelah kanan. Oke, yang awalnya plus menjadi minus. Oke, sama dengan 4X dikurang 6X sama dengan minus 2X. Kemudian nih kita bisa lihat di sini sama tidak. Tuh, minus 2X sama dengan 240 kurangin 300 jadi minus 60. Nah, minus sama minus coret jadi plus.
Oke, 2x 2-nya pindah ke 60 bagi 2 sama dengan x sama dengan 30. Nah, x sama dengan 30. Kita belum selesai sampai sini, kita cari y-nya karena x-nya udah ketemu. Kemudian y-nya. Y-nya gimana cara mencarinya? Bisa kita masukin ke persamaan yang ini. Kita biar mudah masukin ke yang ini aja. Nah, di sini 2x tambah y. Nah, x-nya kita udah ketemu ya di sini. Dan langsung kita masukin aja sebenarnya kok. Biar gak lamaan. Kita buka kurung. Sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 tambah y sama dengan 100. Nah, yang bisa pindah ruas mana? 60 yang awalnya plus menjadi minus. Y sama dengan 100 kurangi 60. Nah, 100 kurang 60 jadi 40. Untuk Y jadi 30. Jadi titik potongnya adalah 30,40. Oke, ini titik potong. Oke, ini adalah gambar grafiknya. Jadinya gimana sih? Nah, jadi kayak gini. Kita lihat di sini bahwa titik pertama yang ini 0,80, sini titik 0 ke 80. Kemudian 60 ke 0 kemana sih? Dari ini ke ini. Nah, jadilah sebenarnya seperti ini. Seperti ini. 60. Sebenarnya di sini sih. 40, 60. Kemudian 100. 100 dari sini ke sini. Terus 50 ke 0. Kemudian udah kan gimana cara ini titik potongnya ada 30 40. 30 sini, 40 sini. Kita tarik garis ke sini. Nih, benar kan titik potongnya di sini. Interpretasi hasil. Berdasarkan hasil penyelesaian menggunakan metode grafik pada linear programming, diperoleh titik optimal pada koordinat 30,40. Titik ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya memproduksi 30 unit meja dan 40 unit kursi untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Kombinasi produksi tersebut dipilih karena berada pada daerah layak dan memberikan nilai fungsi tujuan tertinggi dibandingkan titik-titik lainnya, dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan, yaitu jam produksi dan jam pengecatan yang tersedia. Kombinasi ini mampu menghasilkan keuntungan maksimum sebesar $410. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode linear programming, diperoleh solusi optimal pada titik 30,40. Artinya, PT Jakarta Furniture sebaiknya memproduksi 30 meja dan 40 kursi, agar memperoleh keuntungan maksimum. Dengan kombinasi tersebut, perusahaan dapat mencapai keuntungan sebesar 410. Selanjutnya di sini ada insight manajerial. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan produksi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Melalui linear programming, manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta menentukan kombinasi produksi yang paling menguntungkan. Metode ini juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan data yang tersedia. Demikian pemaparan materi mengenai linear programming dengan metode grafik. Dari studi kasus yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa metode grafik ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan keputusan produksi yang paling optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.